Udah bener belum nih live nih? Ya ampun teman-teman, ini tuh udah percobaan ketiga aku live. Memang pare itu sinyalnya suka kayak gitu. Kalau teman-teman bersabar, obrolannya tuh sebentar lagi akan selesai. Kita langsung invite kata gue ya, padahal tadi obrolannya tuh lagi seru-seru. Boleh deh nanya seputar program-program kelas Inggris yang ada di Flip English Club Pare juga boleh. Kak Teguh, sorry ya aku sampai pindah tempat. Kak Teguh harap bersabar, kalau di Pare itu sinyal mau wifi, mau pakai provider, tetap kayak gitu. Jadi teman-teman yang suka mantengin live chatnya Flip nih pasti suka kayak gitu, harus bersabar ya. Kemarin saya lihat ini juga, siapa itu, Kang dari UPI. Iya. Kak Teguh, aku lanjutin deh pertanyaannya. Tadi aku nanya masalah ini ya. Kalau program CCI ini fully founded, berarti Kak Teguh sama sekali nggak mengeluarkan biaya apapun ya selama proses apply sampai balik ke Indonesia? Nggak ada. Jadi full ditanggung dari sampai kita balik lagi ke Indonesia. Kak, berarti Aminef itu beda ya sama Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia? Dia different berbeda atau sama sih Kak? Aminef tuh juga punya Ya, jadi pemerintahan Amerika sih. Aminef ini kan yayasan lah yang apa namanya, yang mengurus untuk beasiswa seperti Fulbright, kemudian CCI, dan ada banyak program-program lain juga gitu. Yang khusus lah disediakan untuk beasiswa. Itu kantornya di Intiland Kak, Tower. berarti perbedaan. Kak, berarti perbedaannya antara program CCI kemudian scholarship itu apa sih? Perbedaan antara fellowship, internship, and scholarship. Kakak tahu nggak sih? Internship. Internship itu kan magang. Nah, di sisa itu ada magangnya juga. Jadi salah satu syarat bagi setiap penerima beasiswa CCI itu diharuskan melakukan internship minimal 75 jam. Kemudian volunteer minimal 100 jam. Jadi itu udah syarat ketika kita terpilih untuk menjadi penerima beasiswa siswa itu sendiri. Tinggal kita bagi-bagi waktu aja. Nanti kan kalau pengalaman saya, kuliahnya itu dalam 1 minggu nggak full. Kalau nggak salah dulu saya cuma 3 hari. Nah, sisanya itu saya manfaatkan untuk volunteer, bantu-bantu homeless yang ada di sana, kemudian internship juga. Jadi seperti itu. Pokoknya menarik sekali sih programnya. Waktu di tahun Menambah pengalaman. Kak, waktu di tahun kakak dulu daftar CCI itu berapa orang yang dikirim dari Indonesia ke USA-nya? Yang di angkatan saya sekitar 30 orang. Ada yang 10 orang itu khusus Banyak. dari Papua, sisanya itu dari provinsi lain. Jadi salah satu sponsornya juga PT Freeport. Jadi ada memang kuota khusus untuk putra daerah Papua. Kak, berarti CCI itu dibukanya program ini tuh 1 tahun sekali atau gimana? Ada jadwal Satu, ta periode tertentunya nggak sih Kak per tahunnya satu tuh? tahun sekali setiap akhir bulan. Itu bisa dicek di sosial media juga di Instagram. Kalau nggak salah dibukanya bulan November setiap akhir tahun. Ini kalau teman-teman tertarik untuk daftar bisa langsung cek Instagramnya atau bisa juga DM kakak ya buat nanya program itu, boleh nggak? Iya, boleh, boleh. Jadi saran saya untuk teman-teman flippers ya sebutannya. Ya, jadi sosial media itu dimanfaatkan karena setiap penyedia beasiswa itu pasti
menginformasikan melalui sosial media gitu, sama dengan CCI, LPDP, dan beasiswa yang lain. Kalau untuk CCI bisa di follow Kak Teguh di berarti Fulbright Indonesia. kalau oke. Kak Teguh kalau kakak 10 bulan di USA gitu berarti kakak dapat sertifikat atau dapat ini programnya itu disebut apa sih kak? Kalau biasa kan S1 ada master, degree non degree-nya itu berarti disebut apa kak? Jadi kita itu dapatnya bukan ijazah ya, tapi kayak technical certificate gitu, sesuai dengan bidang yang kita ambil. Kalau saya itu uh, Tourism and Hospitality Management, dari technical certificate-nya itu Tourism and Hospitality Management. Terus manfaatnya menurut kakak setelah kakak bergabung di CCI program itu apa? Di karir kakak, kemudian di pengalaman kakak, misalkan menambah apa aja kak? Banyak ya. Yang pertama mungkin selain kita bisa merasakan pengalaman berkuliah di luar negeri, kemudian kita diberikan kesempatan untuk magang kan, jadi kita tahu bagaimana etos kerja orang Amerika, kemudian kita bisa memperkenalkan budaya Indonesia juga bagi orang-orang di sana gitu. Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa salah satu pilar dari program ini kan cultural exchange, jadi kita juga memperkenalkan Indonesia di sana. Kemudian pas kita balik juga, saya rasa salah satu, menurut saya ya, salah satu faktor kenapa saya diterima di LPDP karena pengalaman saya di program CCI ini juga, menurut saya sih. Karena dulu sempat ditanya juga Kakak sama berarti sempat ibu bertemu ya. dengan kakak berarti pas waktu 10 bulan di Amerika tuh sempat ketemu sama berbagai macam ini ya, international student ya. Dari mana aja ada teman kakak waktu itu di sana? Iya, jadi kita digabung sama international student yang lain. Waktu itu saya ada dari India, ada yang dari Mesir, kemudian Kolombia, terus Dominican Republic, ada dari Ivory Coast juga ada. Jadi kita berkumpul lah di sana. Nah, untuk di apartemennya itu, saya kan waktu itu ada ini 4 orang ya yang dari Indonesia. Itu kita nggak boleh satu apartemen. Jadi salah satu tujuan dari program ini juga kan untuk biar kita meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Jadi waktu itu nggak boleh satu apartemen. Saya dulu sama roommate saya dari South Africa, kemudian yang ada juga yang dari Bangladesh sama yang dari Mesir. Jadi satu apartemen itu isinya 4 orang, beda-beda negara. Jadi seru, kita bisa tahu bagaimana budaya mereka. Berarti sambil berarti setelah kakak pulang ke Indonesia tuh masih ada nggak kak kayak program tambahan atau follow up kegiatan gitu dengan alumni CCI lainnya? Kalau yang sekarang itu dari ada inilah, kalau mau untuk mendapatkan sertifikat itu ada pelatihan-pelatihan yang disediakan secara online. Tapi pelatihannya secara online. Kak, aku mau lanjut pertanyaan nih. Terus kakak kan ikut program CCI kemudian lanjut ke LPDP. Kenapa waktu ambil CCI itu nggak langsung ikut LPDP kak atau Fulbright-nya langsung mungkin? Itu kenapa kak? Ceritanya tuh gimana? Ini karena saya lulus kuliah itu kan 2015. Nah itu kayaknya pengen langsung terjun di dunia kerja kan, belum sempat terpikir untuk melanjutkan ke jenjang akademik lagi. Nah setelah saya ikut CCI ini, kayaknya tumbuh lagi
jiwa-jiwa akademisi gitu. Jadi karena kita di sana belajar juga, terus kita balik ke Indonesia, kayaknya nanggung gitu kalau kita nggak lanjut di apa namanya jalur akademik. Akhirnya sebenarnya bukan LPDP ya, saya seperti yang saya ceritakan tadi, banyak yang saya apply. Waktu saya balik itu bulan Mei, di bulan yang sama itu saya sudah daftar beasiswa lagi. Itu beasiswa dari daerah, beasiswa NTB namanya. Tapi sampai tahap interview saja